Shalom, salam sukacita. Renungan malam seiman berjudul Kasih Karunia dalam Perjanjian Lama. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Keluaran 33 ayat 13. Banyak yang menganggap bahwa kasih karunia adalah istilah dalam perjanjian baru, sedangkan perjanjian lama tidak pernah menggunakannya. Namun ayat inti kita di atas menunjukkan bahwa dalam buku Keluaran tertulis permohonan Musa untuk mendapatkan kasih karunia Allah setelah terjadi pemberontakan dari orang Israel. Musa memohonkan pengampunan dari Tuhan dan akhirnya mendapat kasih karunia-Nya. Alkitab mencatat bahwa Allah telah menjawab doa Musa dengan kata-kata yang tertulis dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7 bahwa berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Untuk ini Musa memberikan sambutannya dengan mengatakan dalam Keluaran 34 ayat 9 bahwa jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Doa dari Musa menunjukkan akan konsep dari kasih karunia Allah yang memberikan pengampunan serta adanya hubungan perjanjian antara Tuhan dengan manusia, lama sebelum adanya konsep kasih karunia dalam masa perjanjian baru. Sebab itu sangat penting bagi mereka yang punya anggapan yang salah bahwa pada masa perjanjian lama, Alkitab hanya menekankan kepada hukum Allah dan tidak membicarakan tentang konsep kasih karunia. Sementara orang Israel telah menerima hukum Allah, mereka juga sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, sehingga mereka dibiarkan hidup, bahkan tetap dipimpinnya sampai tiba di Kanaan. Sesungguhnya kita dapat melihat bahwa untuk sepanjang sejarah manusia, kehidupan kita hanyalah bergantung kepada kasih karunia Allah saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai tantangan dalam dunia yang berdosa ini, kita memerlukan kasih karunia Allah. Kiranya kita akan selalu memandang kepada Allah, sumber keselamatan kita, sehingga kita dapat berjalan dalam kasih karunia-Nya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.